Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Gopin IT.com, channel yang dimana membahas tentang seputar teknologi komputer. Oke teman-teman, di video yang ke-28 ini atau tutorial yang ke-28 ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita melihat kapasitas hard disk internal di komputer atau laptop kita, tapi per partisi. Jadi nanti akan saya tutorialkan data C ini dicek berapa giga kapasitasnya, data D berapa, data E berapa. Nah, jadi per partisi ya teman-teman. Kalau yang video yang kemarin itu saya membahasnya tentang keseluruhan. Nah, sekarang videonya akan saya tutorialkan di per partisi. Jadi teman-teman harus tahu tuh, jangan sembarang kita timpah-timpah aja ya, karena kan kita nggak tahu laptop komputer kita harddisknya itu masih cukup nggak kita masukin data-data kita. Seperti itu teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang penasaran, cek langsung aja videonya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke tutorialnya. Yang teman-teman lihat ini adalah saya menggunakan OS atau Windows atau Microsoft Windows 11. Bagi teman-teman yang berbeda dengan saya, misalnya teman-teman pakai Windows XP, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8, ya 8, terus Windows 10 dan Windows 11 itu nggak jadi masalah teman-teman. Hanya saja berbeda dari tampilannya saja. Lanjut saja teman-teman nih. Kita masuk ke tujuannya. Nah, teman-teman nanti pilih yang kotak ini. File Explorer atau File Manager. Bagi teman-teman namanya berbeda dengan saya nggak jadi masalah. Klik kiri pada mouse teman-teman. Kemudian tunggu sebentar. Nah, di sini ada tampilannya. Bagi teman-teman yang berbeda dengan saya, tampilannya nggak jadi masalah asal teman-teman sudah paham menggunakannya ya. Nah, teman-teman di sini ada dispisi, data C, data D, data E. Bagi teman-teman yang dispisinya namanya bukan dispisi, nggak jadi masalah. Misalnya nama teman-teman pakai nama teman-teman, atau pakai nama anak teman-teman, atau pakai nama istri teman-teman, itu nggak jadi masalah teman-teman. Kalau saya menggunakan dispisi default name, jadi yang sudah diberikan oleh Microsoft Windows 11. Seperti itu ya. Kita langsung saja ke tutorialnya. Di sini teman-teman pilih dispisi, klik kiri pada mouse. Nah, kemudian di sini sudah tampil ya, data C, data D, data E. Oh iya teman-teman, saya mau ngingetin nih ke teman-teman. Bagi teman-teman yang misalnya mempunyai data penting, data kerjaan, data kuliah, data sekolah, data kerja, atau data foto, video, musik teman-teman kalian saya sarankan naruhnya harus di data D atau data E. Kenapa bisa di data D, data E? Kenapa nggak harus data C? Ini nanti saya jelaskan. Data D ini atau E, ketika komputer laptop kita sedang kena virus, maka data D dan E tidak akan ikut-ikutan nih ketika diinstal ulang, nggak akan dihapus. Yang dihapus adalah data C. Nah, jadi teman-teman jangan pernah nyimpan di data C ya, data penting itu jangan pernah. Data C ini biasanya diisi dengan OS atau Windows atau Linux ya bagi teman-teman yang menggunakan Linux. Ini juga diisi dengan software-software yang sudah diinstal oleh teman-teman. Seperti itu, taruhnya data C. Jadi ketika komputer atau laptop terkena virus, maka data C akan dihapus semua keseluruhannya. Data DE itu aman. Tapi bagi teman-teman yang mengkhawatirkan nih data DE ketika diinstal ulang takut kehapus nggak sengaja, teman-teman harus di backup dulu data teman-teman. Di backupnya itu atau dipindahkan bisa menggunakan flash disk atau hard disk eksternal yang punya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, itu saran dari saya. Baik teman-teman, di sini saya akan melihat sebuah kapasitas hard disk per partisi. Nah, ini adalah per partisi teman-teman. Nggak disatuin semua kan, satu hard disk tapi dibagi-bagi. Ada data C, data D, data E. Jadi kalau misalnya di partisi ini lebih enak teman-teman. Nah, jadi data penting taruhnya di mana, data sekolah di mana, seperti itu. Jadi lebih efisien lah menurut saya. Baik teman-teman, saya akan mengecek terlebih dahulu data C. Nah, di sini ya. Klik kiri. Udah di blok ini, klik kanan. Kemudian teman-teman pilih properties. Nah, kapasitas harddisk data C ini sekitar 90,1 GB atau 92 GB ya.
Yang sudah dipakai 56,3 giga. Ada sisa ruangannya sebesar 33,7. Nah, ini detailnya ya. Kalau pengen terlebih detailnya kita bisa lihat di sini. Klik aja di details. Di sini agak sedikit lama teman-teman, tergantung dari banyaknya. Nah, di sini sudah kelihatan teman-teman ada system and server, install apps, document, picture, memory, music, videos. Di sini sedang menghitung teman-teman. Jadi kita tahu nih per folder atau per apa gitu, kita bisa tahu kepakainya berapa. Tunggu emang sedikit lama teman-teman. Kita X kan aja. Kita pindah ke tujuan yang ke D. Nah, klik D. Properties. Nah, di sini kapasitasnya 50,7 giga atau 51 giga atau 52 giga ya. Yang telah dipakai 42,8 giga. Free space adalah 7,97 giga teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya hard disk harus tahu dulu nih kapasitas ruangannya. Jadi jangan sembarangan kita timpah. Kita harus kasih ruangan buat hard disk tersebut. Seperti itu ya. Seperti tadi kalau teman-teman mau lihat detailnya, klik ini aja ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke flash drive E. Pilih properties. Nah, di flash drive E ini kapasitas hard disknya adalah 323 giga. Use space yang telah dipakai adalah 196 GB atau giga. Bebas ruangannya tersisa 127 GB. Nah, bagi teman-teman misalnya pengen nyimpen data yang lebih banyak, dikhususkan satu partisi itu harus lebih dari 100 GB teman-teman. Misalnya teman-teman mau data foto, video atau apapun itu, saya sarankan lebih luaskan lagi ya kapasitasnya agar mempermudah gitu teman-teman. Nah, untuk detailsnya bisa teman-teman klik aja di sini, nanti kelihatan detailsnya berapa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu dulu tutorial dari saya. Bila teman-teman kurang paham atau kurang jelas, silakan komen di video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.